Mungkin Anda tidak pernah menyadari bahwa benda-benda yang pernah Anda dengar namanya atau Anda lihat langsung adalah benda-benda yang dipercaya turun dari surga. Benda-benda ini diturunkan melalui utusan-utusan kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batu Hajar Aswad yang berada di Mekah dan kayu gaharu yang ada di Indonesia merupakan benda-benda yang dipercaya berasal dari surga. Benda apa saja lagi ya? Pemirsa, berikut 7 benda yang turun dari surga versi on the spot. Benda yang turun dari surga pertama adalah pohon gaharu. Pohon ini banyak ditemukan di Sulawesi, Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Pohon ini memiliki banyak manfaatnya, salah satunya adalah sebagai komoditi andalan ekspor Indonesia. Tidak hanya itu, pohon ini termasuk pohon yang unik. Ketika sudah berusia 25 tahun, pohon ini akan menghasilkan semacam resin di tengah pohon yang akan mengeluarkan aroma khas dari kayu ini. Pohon gaharu ini juga digunakan sebagai bahan dasar shampoo, kosmetik, dan parfum. Pohon ini dipercaya menjadi salah satu benda yang berasal dari surga. Menurut hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, golongan penghuni surga yang pertama kali masuk surga adalah berbentuk rupa bulan pada malam bulan purnama. Nyala peredupan mereka adalah gaharu. Imam Abdul Yaman berkata, maksudnya adalah kayu gaharu. Selain itu, khasiat dari kayu gaharu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan banyak yang menjadikannya sebagai tasbih. Batu Makam Ibrahim merupakan sebuah bangunan yang di dalamnya terdapat batu di sisi timur Ka'bah. Tempat ini bukanlah makam atau tempat peristirahatan Nabi Ibrahim alaihi salam, melainkan batu yang menjadi alat bantuan untuk berpijak. Kala Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam ingin membangun Ka'bah. Batu ini bekerja seperti katrol yang akan membawa Nabi Ibrahim alaihi salam naik dan turun dalam proses pembangunan Ka'bah. Sampai saat ini di batu makam ini masih terdapat jejak kaki Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan atas perintah Khalifah Al-Mahdi Al-Abbasi, di sekeliling batu makam diikat dengan perak dan dibuat sangkar besi berbentuk sangkar burung. Dulu batu ini dipercaya memancarkan cahaya putih seperti Hajar Aswad. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memadamkan cahaya tersebut. Karena jika cahaya dari batu makam Ibrahim dan Hajar Aswad disatukan, maka cahaya ini akan menerangi seluruh bagian ufuk timur dan ufuk barat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam suratnya, padanya Baitullah terdapat tanda-tanda nyata di antaranya makam Ibrahim. Quran Surat Ali Imran ayat 125. Kemudian pada surat Al-Baqarah ayat 125, dan dijadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Pohon yang memiliki nama latin Ficus caricael ini adalah jenis tumbuh-tumbuhan penghasil buah yang dapat dinikmati dan tersebar di Asia Barat. Buah dari pohon ini dikenal dengan nama buah tin, salah satu buah yang terdapat dalam ayat suci Al-Quran. Ketika Nabi Adam alaihi salam memakan buah kuldi, seketika itu juga tidak ada sehelai benang pun yang menutupi tubuhnya. Nabi Adam alaihi salam mencoba menutupi tubuhnya dengan daun-daun dari surga. Mereka menolak. Namun ada satu daun yang merasa kasihan melihat kondisi Nabi Adam alaihi salam. Daun itu adalah daun pohon tin. Selain itu, buah tin juga mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan manusia. Buah tin juga disebut-sebut oleh hasil penelitian medis terbaru sebagai buah yang bermanfaat untuk mencegah kanker. Manfaat lainnya, buah tin mengandung garam utama yang terpenting diantaranya adalah kalsium, fosfor, dan vitamin C. Inilah yang menyebabkan kandungan gizi buah tin sangat tinggi. Menurut ilmu kedokteran, khasiat buah tin sangat banyak sekali, terutama untuk kesehatan. Karena buah tin diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah telah diberi hadiah satu wadah buah tin, kemudian Nabi bersabda, makanlah. Lalu beliau pun memakannya dan berkata,
jika engkau berkata ada buah yang diturunkan dari surga, maka aku bisa katakan inilah buahnya, karena sesungguhnya buah surga tanpa biji. Oleh karena itu, makanlah, karena buah tin ini dapat menyembuhkan wasir dan encok. Seorang ahli sejarah, Wahab bin Munabih, mengatakan bahwa cincin Nabi Sulaiman alaihi salam diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya yang bersinar sangat terang, dan keempat sisinya bertuliskan sifat-sifat agung Allah. Pada sisi pertama tertulis, La ilaha illallah wahdahu la syarikallahu Muhammadan abduhu wa rasulullahu, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Pada sisi kedua tertulis, Allahumma malikal mulki tu'til mulka mantasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tu'izu mantasya, wa tuzilu mantasya. Yang artinya, wahai Allah Raja yang memiliki kerajaan, engkau berikan kekuasaan kepada yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Pada sisi ketiga tertulis, kullu syai'in halikun illallah, yang artinya segala sesuatu akan musnah kecuali Allah. Dan pada sisi keempat tertulis, tabarokta ilahi la syarika laka, yang artinya maha suci engkau wahai Tuhanku yang tidak ada sekutu bagimu. Diceritakan bahwa ketika Nabi Sulaiman alaihi salam memakai cincin ini, maka akan berkumpul para jin, manusia, burung, angin, setan, dan awan, di mana angin menjadi kendaraannya, manusia dan jin sebagai bala tentaranya, burung sebagai teman bicaranya, dan binatang buas sebagai pekerjanya. Pohon bidara adalah jenis pohon kecil penghasil buah yang tumbuh di daerah kering. Pohon ini akan tumbuh tinggi sampai 15 meter dan ranting-rantingnya terdapat daun-daun hijau yang segar. Pohon ini mempunyai buah yang berbentuk bulat dan bulat telur yang sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Tidak hanya itu, buah ini dipercaya sebagai salah satu buah dari surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa pohon bidara tumbuh dalam surga. Quran Surat Al-Waqiah ayat 56 yang berbunyi, dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas, dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak. Berikutnya ada tongkat Nabi Musa alaihi salam. Kita semua tahu cerita tongkat Nabi Musa alaihi salam yang dapat membelah Laut Merah menjadi dua saat Nabi Musa beserta pengikutnya dikejar oleh pasukan Fir'aun. Dalam surat Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lalu kami wahyukan kepada Nabi Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah laut itu. Lalu menjadikanlah air tiap-tiap bagian yang terbelah itu terangkat seperti gunung yang besar. Dan kami dekatkan golongan yang lain ke situ, dan kami selamatkan Musa serta orang-orang yang bersamanya, kemudian kamu tenggelamkan golongan lain. Sesungguhnya peristiwa ini merupakan satu tanda kekuasaan Allah dan kebanyakan dari mereka tidak juga mau beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu yang Maha Kuasa lagi Maha Mengasihani. Tongkat ini terbuat dari kayu as yang merupakan tanaman mulia dari surga. Tongkat ini adalah salah satu dari 9 mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga kepada Nabi Musa alaihi salam. Benda yang turun dari surga terakhir adalah batu Hajar Aswad. Batu hitam di sudut timur Ka'bah ini terdiri dari 8 keping batu yang diikat dalam lingkaran perak dan ditanam pada ketinggian 1,10 meter dari tanah. Batu ini menjadi tujuan utama setiap umat muslim saat menunaikan ibadah haji. Banyak orang berebut untuk menyentuh bahkan mencium batu Hajar Aswad ini karena menyentuh dan mencium Hajar Aswad adalah termasuk salah satu ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis riwayat Tirmizi nomor 877, Rasulullah bersabda bahwa Hajar Aswad turun dari surga. Batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu.
Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Diriwayatkan dari hadis Al-Azraqi, Abdullah bin Amru juga berkata, Malaikat Jibril telah membawa batu Hajar Aswad dari surga, lalu meletakkannya di tempat yang kamu lihat sekarang. Maka nikmat